Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan, Rahayu. Oke, di video yang sudah tayang beberapa hari lalu ya, aku membahas tentang masuk ke dalam diri. Apa sih masuk ke dalam diri itu dan bagaimana caranya untuk masuk ke dalam diri. Nah, kali ini aku mau bahas tentang kelanjutannya gitu. Tentang bagaimana cara menemukan dirimu. Nah, ini kan juga sering kalian dengar toh. Temukan dirimu, temukan dirimu. Kenali dirimu, kenali dirimu. Piye itu caranya? Apa sih itu gitu. Terus prosesnya bagaimana, caranya bagaimana? Oke. Eh ini bisa kalian praktekkan. Carane gampang, carane mudah. Kenali dirimu di sini ya. Yang aku garis bawahi adalah kenali pola hidupmu. Jadi biar tahu nih, pola kita itu sebenarnya bagaimana. Akhirnya nanti kita bisa tahu kemubaziran-kemubaziran waktu yang sering kita lakukan ya. Terus habis itu kekonyolan-kekonyolan yang tanpa kita sadari itu kita lakukan terus-menerus ya. Habis itu wasting time banyak sekali ternyata wasting time yang itu kita lakukan. Jadi nanti kita bisa lihat nih polanya, kita bisa temukan polanya, dan kita bisa melakukan evaluasi. Oh, yang ini bisa dikurangi, yang ini bisa dikurangi, yang ini bisa dimasukkan dan segala macam, dibangun yang baru dan segala macam. Supaya apa? Supaya hidup kita itu bisa lebih produktif, supaya waktu kita itu bisa lebih efisien. Karena kebanyakan itu tanpa kita sadari kita sering melakukan banyak hal yang itu nggak penting-penting banget dalam kehidupan kita. Gitu ya. Oke, pertama yang harus dilakukan adalah buat jurnal. Ini sering aku praktekkan untuk teman-teman, biasanya pelajar-pelajar ya, yang datang ke studio atau pada saat aku sedang menjadi guru tamu di sebuah sekolah, komunitas, kelompok belajar dan segala macam. Jadi untuk mengetahui pola hidup mereka, mereka harus membuat jurnal. Dan ini juga kalian bisa lakukan ya. Buat jurnal. Journaling. Oke. Untuk mengetahui pola hidupmu dari bangun tidur sampai tidur lagi. Karena manusia itu dari bangun tidur sampai tidur lagi aku melakukan banyak hal. Dan ketika ada pertanyaan, seharian ini kamu ngapain aja? Itu kita bingung loh. Lapo wae yo sedina iki mau aku ngapain aja ya. Dan itu terjadi begitu saja, otomatis habis ini, habis ini, habis ini, habis ini. Tapi ketika dalam kondisi sadar penuh ditanyain, hari ini kamu ngapain aja tadi? Nggak semua orang bisa langsung jawab, oh jam segini aku kesini, jam segini aku kesini, oh jam segini aku kesini. Nggak semua orang. Karena banyak yang nggak perhatian, banyak yang nggak perhatikan, banyak yang tidak mencatat. Alah, apapun nambah-nambahi nambah-nambahi kegiatan. Kalau harus mencatat hal yang begitu-begitu, iya. Ya nggak perlu dilakukan setiap hari. Tapi sesekali kamu perlu lakukan supaya kamu tahu pola hidupmu itu bagaimana. Oke? Tulis semua apa yang kamu lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Gak usah suwe-suwe. 1 minggu aja. Nulisnya kapan pun terserah.
Ya karena ini 24 jam ya, kamu bangun tidur mungkin jam 5, ya jam 5 sampai jam 12 kamu sempatkan nyatet dulu. Tadi bangun jam berapa, habis itu melakukan apa aja, kira-kira jam segini melakukan apa aja. Catat semua. Emang butuh effort ya untuk mencatat, apalagi yang tidak pernah melakukan ini. Pasti di dalam ini akan ada komplain, ini ngapain sih, untuk apa dan segala macam. Tapi kemenanganmu adalah ketika kamu bisa lakukan ini dalam waktu 1 minggu, ya 7 hari, dan di situ kamu akan terbelalak melihat, oh ternyata dalam sehari aku melakukan ini itu yang selama ini tidak pernah kalian perhatikan. Oke, jadi aku ulangi, buat catatan dari bangun tidur sampai kalian mau tidur lagi. Gak usah lama-lama, 7 hari aja. Oke, dicatat semua. Detail kalau perlu. Sak jam-jame kalau perlu. Oke, setelah terkumpul 1 minggu itu catatan, lakukan evaluasi. Mana-mana waktu-waktu kosong yang harusnya itu bisa dipadatkan. Supaya apa? Supaya kamu bisa punya free time lebih lama. Biar kamu lebih punya waktu untuk memperhatikan dirimu sendiri. Ada space waktu untuk itu. Ya. Ada pemborosan waktu. Nanti kalian akan lihat itu semua. Mana hal-hal yang harusnya tidak dilakukan, mana hal-hal yang bisa dimanfaatkan supaya kalian lebih produktif. Lakukan evaluasi. Oke, setelah itu disadari semua. Wah, tiba-tiba aku ini toh. Akan menemukan polanya. Terus setelah itu diterima. Oh iya, berarti kemarin itu aku begini, begitu, begitu. Oke, dan buat komitmen pada dirimu sendiri untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Demi apa? Ya, demi membuat waktumu itu lebih efektif, lebih efisien, sehingga kamu punya space waktu untuk dirimu sendiri. Entah itu untuk melakukan hobimu, entah itu untuk olahraga dan segala macamnya. Karena dalam 1 hari kita itu harus punya waktu untuk diri kita sendiri. Me time. Jadi kalau me time setahun pisan niku duduk me time. Dalam waktu 1 hari, 24 jam, kita itu harus punya waktu, menyisihkan waktu untuk diri kita sendiri, untuk melakukan kesenangan-kesenangan kita sendiri. Gak kabeh gawe nyambut gawe, gak kabeh gawe golek duit. Gitu ya. Jadi bangun komitmen pada dirimu sendiri untuk menjadi lebih baik. Waktunya bisa lebih efektif, lebih efisien. Dan punya waktu untuk dirimu sendiri. Oke? Terus selanjutnya praktek. Setelah berkomitmen tadi, langkah selanjutnya adalah praktek. Ya. Yang sudah dievaluasi, habis itu ditambah, dikurangi. Oh, yang begini-begini aku harus kurangi nih. Yang begini-begini aku harus tambah nih. Ya, setelah melakukan evaluasi, habis itu berkomitmen pada diri sendiri untuk merubah itu semua. Ya. Merubah hal-hal yang kurang bagus. Ya. Menambah dengan hal-hal yang lebih bagus, lebih bermanfaat dan lebih bisa memberdayakanmu. Setelah itu praktek, berkomitmen untuk praktek dan lakukan perubahan terus menerus ya. Perubahan itu harus diutuni, basa Jawa nih, harus dirutinkan, dipaksa untuk dilakukan. Supaya apa? Supaya menjadi kebiasaan baru. Ya, karena normalnya manusia
itu dia tidak mudah untuk dapat menerima perubahan. Pun tubuh kita, karena tubuh kita, di dalam tubuh kita ini kan ada banyak memori di sana, memori yang ada di dalam tubuh kita. Semua yang ada komponen baik di luar maupun di dalam itu kan mememori. Biasanya nggak mudah untuk bisa menerima perubahan, nolak dhisik, wis iku manusiawi udah. Semua orang juga mengalami itu, pasti ada penolakan. Tapi kemenangan kita adalah ketika kita bisa mengalahkan penolakan-penolakan itu dan membangun kebiasaan-kebiasaan baru di dalam kehidupan kita. Jadi gak biasa olahraga terus dipaksa olahraga, tubuhnya pasti nolak, badannya pasti nolak. Tapi nggak apa-apa, itu proses. Lama-lama juga akan terbiasa. Oke teman, itu tadi pola untuk mengenali hidupmu. Terima kasih banyak. Rahayu. Dadah.